Shalom, tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Allah Juru Selamat. Segala usaha kita, sebesar apapun, tidak akan pernah bisa menggantikan kasih karunia Allah untuk kita diizinkan mendekat kepada Allah. Tetapi itu bukan berarti kita tidak berusaha. Kasih karunia memang diterima oleh orang yang tidak layak menerima, tetapi bukan diterima oleh orang yang tidak berusaha meminta, mencari, dan mengetok. Dalam Yakobus 4 ayat 8a, di situ dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita tidak dapat datang secara harafiah lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada di sekitar kita, tetapi kita mungkin menjadi lebih dekat dalam artian rohani. Kita dapat memanggil Dia secara langsung dalam doa. Kita dapat mendekati Tuhan dengan merenungkan karakternya. Kita dapat mendekatinya dalam tata cara agama. Dan ketika kita mendekat kepada Allah, kita akan mengerti rencananya. Dalam Mazmur 62 ayat 2, di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Allah tidak pernah memberitahukan rencana besarnya kepada orang yang tidak dekat dengan Dia. Ketika kita dekat, kita tidak hanya mengerti rencananya, tetapi mengalami rencana indahnya. Rencana indah Tuhan yaitu keselamatan yang disediakan tanpa syarat. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia kehilangan syarat untuk membuat perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah adalah sepihak dan merupakan perjanjian kasih karunia yang berdaulat. Ketika manusia tidak menjaga perjanjian tersebut atau ketika manusia melanggar perjanjian tersebut, namun jika kita bertobat dan berbalik kepada Allah, maka Allah telah mengampuni tanpa syarat. Perjanjian Allah dengan manusia memang harus sepihak, karena jika tidak sepihak, maka perjanjian itu akan mudah batal, karena manusia sifatnya tidak setia, manusia bisa berdosa. Jika perjanjian itu sepihak, maka perjanjian itu akan kuat, perjanjian itu akan kekal, karena Allah adalah kekal dalam kesetiaannya. Kasih karunia-Nya adalah syarat tunggal untuk keselamatan kita. Rencana Tuhan bukan hanya untuk yang akan datang. Rencana Tuhan membuat hidup kita bermakna. Perjanjiannya memberikan hidup, lebih dari hidup, bahkan hidup berkemenangan. Dan di luar rencananya, kita hanya bertahan hidup. Kepastian keselamatan inilah yang akan menenangkan kita, sehingga kita tidak mengalami ketakutan, kita tidak mengalami kekhawatiran. Ketenangan hanya di dalam Tuhan. Pemazmur atau Daud menggunakan kata-kata ketenangan sebanyak 6 kali. Hal ini menyatakan bahwa tentulah, atau hal ini menyatakan bahwa pasti ketenangan itu didapat pada orang yang dekat dengan Allah. Pemazmur ingin mengingatkan bahwa hal lain tidak dapat diandalkan untuk memberikan ketenangan, dan kedekatan dengan Allah harus dibangun dengan sengaja. Mazmur 62 diciptakan oleh Daud, tetapi Mazmur ini diberikan oleh Daud kepada pemimpin pujian agar banyak orang mendengar. Mazmur ini adalah mazmur kesaksian oleh Daud dengan tujuan untuk menuntun orang agar percaya kepada Tuhan. Jadikan ketenangan hidup kita kesaksian bagi orang lain, karena kita memiliki Allah Juru Selamat yang hidup. 1 Petrus 4 ayat 7, di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, supaya dapat berpikir jernih dan berdoa dengan benar, sehingga kedekatan dengan Allah benar-benar terjadi.
Ketenangan adalah identitas orang beriman, karena kita mempunyai juru selamat yang hidup. Sesusah-susahnya kita di dunia ini, mari kita tetap tenang, karena ada kepastian keselamatan dari juru selamat. Amin.